Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mas kalian, kali ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk saling muhasabah diri dan dalam rangka untuk saling mengingatkan. Jadi kali ini mas kalian kami akan membahas sebuah materi yang insya Allah bisa memotivasi kita semua, dan insya Allah ya ini menjadikan referensi untuk saya pribadi dan Karapil bisa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini mas kalian kami akan membahas tentang bucinku hanya untuk dia. Namun sebelum saya menuju ke materi, saya akan coba tanyakan kepada Karapil kira-kira bagaimana keadaannya sekarang, apakah dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sedikit sakit. Mungkin Karapil kira-kira bagaimana keadaan sekarang? Oke, alhamdulillah saya saat ini alhamdulillah sehat-sehat. Insya Allah selalu sehat-sehat terus. Ya, insya Allah mas kalian kita doakan dan kita saling mendoakan ya, agar kita dalam keadaan sehat dan lebih-lebih apa? Kesehatan kita jadikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita melihat ada beberapa orang, bahkan banyak orang luar sana ya kan. Dia dalam keadaan sehat namun ya, mohon maaf, kesehatannya hanya dijadikan sebagai bahan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mas kalian, ketika Allah berikan nikmat kesehatan, maka dari itu manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi teman-teman sekalian, kami akan membahas tentang bucinku hanya untuk dia. Kira-kira menurut Karapil, apa itu bucin dan apa efek dari bucin? Silakan Karapil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung ke pertanyaannya. Apa itu bucin? Bucin ini kalau yang sepengetahuan saya adalah budak cinta. Dan mungkin sudah banyak diketahui oleh teman-teman sekalian. Dan mungkin kata dari atau istilah bucin ini sudah familiar atau sudah banyak dikenal. Ketika seseorang atau termasuk orang itu terkena bucin, ketika dia seperti menghamba kepada seseorang atau melakukan atau menuruti semua apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut, maka itu yang dinamakan budak cinta atau bucin. Nah, itu kan dinamakan budak. Budak berarti dia itu menghalalkan segala caranya untuk menuruti semua keinginan seseorang tersebut, atau yang biasa kita kenal pacarnya lah. Nah, ini kan mungkin itulah yang dinamakan dengan budak cinta. Segala sesuatunya itu dia lakukan untuk menuruti segala apa yang diinginkan oleh pacarnya ini. Nah, ini mungkin sekedar tentang budak cinta. Saya serahkan kepada Kak Ruli. Ya, terima kasih Kak Rapil tentang penjelasannya tentang bucin. Ya, mungkin mas kalian sudah mendengar kata bucin kan. Bucin ini sudah familiar kepada apalagi anak-anak zaman now ya kan, zaman-zaman sekarang. Kalau zaman-zaman old atau zaman dulu itu kan tidak namanya bucin, tapi mungkin juga bucin tapi beda kalimatnya. Tapi karena sudah zaman now namanya bucin atau budak cinta. Betul seperti Karapil katakan tadi, bahwa yang mana kalau orang itu sudah terkena penyakit bucin, ini yang saya katakan bucin ya, ini penyakit. Karena ketika dia sudah dapat penyakit bucin, ini kan menghalalkan segala cara ya, ketika dia sudah jatuh cinta kepada orang itu kan. Mungkin Karapil juga sudah pernah mendengar kisah dari Kois kan? Iya. Kois. Nah, bagaimana kisah dari Kois ketika dia mencintai seorang wanita kan? Iya. Kira-kira siapa dulu namanya Karapil yang Laila. Laila teman-teman sekalian. Ya, karena di mana Kois ketika dia jatuh cinta kepada Laila, bahkan ketika ditanyakan kepada Kois, kira-kira dia lebih mencintai Laila atau bumi dan seisinya? Tanggapan Kois apa teman-teman sekalian? Tanggapannya dia lebih mencintai debu yang menempel di kakinya Laila dibanding bumi dan seisinya. Ini kan ternyata teman-teman sekalian, perkara cinta juga ini dapat membutakan kita. Ya kan? Kalau kita tidak mendasari cinta itu memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Seperti Karapil bilang katakan tadi, bahwa yang mana ketika orang, mohon maaf ya, yang pacaran dan dia ketika sudah jatuh bucin ya kan, akhirnya dia menuruti segala
apa yang diinginkan oleh pacarnya. Terlebih wanita kan, ya kan, dia akan menyerahkan segala, bahkan hampir semua ya harga dirinya kan. Karena namanya bucin, karena apalagi laki-laki sudah katakan, kira-kira buktinya anti cinta kepada anak bagaimana, ya kan? Pasti dia akan meminta sesuatu yang mungkin bisa jadi hal-hal yang pertama ya, pegang tangan, ya kan? Setelah itu mungkin cium-ciuman, ya kan? Akhirnya sampailah kepada kepada perzinahan, kepada masalah inti. Karena apa, dia akan menyerahkan seluruh, ya kan? Karena dia tidak, mohon maaf ya, mungkin dia sudah tidak terpikirkan tentang masa depan dia, atau bahkan bagaimana dia menikah nanti ketika sudah hilang harga diri karena sudah dibutakan oleh cinta kan. Nah, kira-kira Karapil atau bagaimana, pernah tidak Karapil pernah merasakan bucin dan efeknya seperti apa? Silakan Karapil. Kalau untuk saya pribadi pasti pernah ya, zaman-zaman old atau zaman jahiliyah, sebelum saya ngaji. Pasti ya, saya pernah mengalami yang namanya bucin, dan itu saya rasakan apa ya? Saya itu memaksa diri saya untuk selalu menuruti apa yang diinginkan oleh mohon maaf, pacar saya. Ini kan salah satu contoh yang apa? Ya. Perbuatan yang tidak seharusnya kita ikuti, dan efeknya itu kepada diri kita sendiri. Kita menjadi lebih fokusnya itu kepada si pacarnya ini, si pacar saya ini. Karena saya harus selalu ada bersama dia dan menuruti semua apa yang diinginkan oleh pacar saya ini. Dan itu membuat saya kadang tidak mengurus diri saya karena cuma fokusnya ke pacar saya ini. Dan apa ya, kadang dengan orang tua juga saya banyak bertikai, banyak debatnya, karena yang saya pikirkan ini hanya pacar saya ini, kan namanya juga budak cinta, jadi yang saya pikirkan itu cuma pacar saya. Mungkin seperti itu Kak Ruli. Ya. Dan mas kalian, ternyata luar biasa ya kisah dari Karapil ketika dia terserang dengan penyakit bucin. Mungkin ya sebagian besar juga kita pernah merasakan namanya bucin. Saya pun pribadi pernah terjerumus dalam perkara ini. Namun apa ya, ketika kita tidak mau merubah mindset kita, apakah kita mau larut-larut dalam kesedihan, ya kan? Itu yang justru kita renungi teman-teman sekalian. Marilah sama-sama kita renungi, apakah kita mau lama-lama dalam bucin, ya kan? Kita kan tidak mau jadi budak, atau istilah sekarang kan pembantu. Iya. Karena ketika kita diserang oleh penyakit bucin ini, seperti Karapil katakan tadi kan, dia tidak mau lagi bahkan sering berriwayat dengan orang tua, bahkan sering cekcok dengan orang tua. Karena apa? Karena yang di pikiran, di jiwanya itu hanya seorang wanita kan. Bahkan begitupun wanita kan, ketika disuruh nyuci piring, nyuci pakaian, jemur pakaian, lipat pakaian, bahkan lebih didahulukan pacarnya kan. Bahkan mohon maaf ya, sering kita lihat orang sekolah kan, ketika di sekolah apa ya, ketika ditanyakan kenapa dia harus pacaran, akhirnya jawabannya apa? Supaya lebih semangat. Iya kan, mungkin bakal orang kuliah kan, supaya dia lebih semangat lagi menuntut ilmu. Padahal kasihan orang tuanya kan, yang selama ini banting tulang demi memberikan apa ya, pelayanan terbaik untuk dia. Namun ketika dia sampai selesai kuliah kan pasti terima kasih sayang, ya kan, karena sudah menemani dari awal kuliah sampai akhir. Ini kan parah juga kan mas kalian, karena sudah apa ya, terkena penyakit bucin. Bahkan dia bilang karena tanpa bantuan, tanpa motivasinya saya tidak akan seperti ini. Ini kan teman-teman sekalian sangat di luar dari pikiran ya pemuda-pemuda yang ingin melakukan perubahan. Karena kita ini kan agen of change ya, adalah agen perubahan. Masa kita dengan bucin apa akan jadi apa ya, ada agen perubahan? Tidak kan? Karena kehidupan kita pasti akan bucin dan bucin. Kira-kira Karapil, bagaimana saran dari mereka yang mohon maaf ya sampai saat ini masih terkena penyakit bucin? Saya akan tanyakan kepada Karapil, kira-kira bagaimana saran agar kita terlepas dari namanya bucin ini, ya kan, supaya lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita lebih menghasil kita ke depannya. Kira-kira mungkin ada saran dari Karapil 1-2 buah kata atau bahkan lebih, silakan. Oke, kalau saran dari saya,
kita mungkin bisa tinggalkan pacar kita ini, karena apa ya, dari sisi pacarannya saja ini sudah melanggar syariat atau melanggar aturan Allah. Jadi kita harus bisa keluar dari zona yang membuat kita tersiksa. Bucin ini kan Siksa. iya, kalau orang-orang yang sadar pasti dia akan sadar bahwa dia itu tersiksa dirinya sendiri karena dengan bucinnya ini. Jadi kalau standar saya, mungkin kita lebih bisa meningkatkan diri pada Allah dan apa ya, kalau bisa putuslah, kalau bisa kita memutuskan pacarnya kita ini untuk supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Kak Ruli. Ya. Terima kasih Kak Rapil tentang saran dari Kak Rapil untuk bagaimana kita meninggalkan bucin dan lebih move on ya. Move on ini kan bahasa istilah-istilah anak muda sekarang, move on atau pindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, kalau saya pribadi ya punya saran, atau bahkan ini saran kepada kita ya, untuk kita berdua, bahkan kepada teman-teman sekalian, kalau bisa ya bucin kita alihkan kepada bucin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kalau kita mau lihat pembahasan dalam Islam tentang cinta ini kan adalah fitrah kan? Fitrah. Karena fitrahnya manusia mencintai kan. Karena kalau kita tidak cinta, bagaimana kita suka kepada lawan jenis kan? Ya kan? Kalau tidak cinta kan, bagaimana kita mau meneruskan ada karapil penerus karapil, ya kan? Kalau tidak ada cinta. Maka dari itu, kalau bisa cinta kita teman-teman sekalian, bucinnya kita alihkan kepada bucin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman sekalian, karena Allah itu sangat cemburu ketika kita terlalu mencintai makhluknya, ya kan? Sedangkan bagaimana kita tidak mencintai kepada yang menciptakan makhluk itu kan? Contoh ketika, mohon maaf ya, sering kan malam Kamis, malam Minggu. Ketika malam Minggu, malam Kamis, orang-orang pada lebih sibuk ya datang apel daripada sholat, ya kan? Bahkan ada yang sholat namun terburu-buru kan? Iya kan, karena sudah mungkin, bahkan mohon maaf, ada juga yang lebih parah. Ketika dia sebelum datang ke sana mungkin berdoa agar Allah mudahkan perjalanannya ke akhwat itu kan, ke pacarnya. Ini kan sesuatu yang teman-teman sekalian tidak seharusnya kita miliki. Masa iya kita dengan datang sholat, bahkan kita meminta Allah untuk agar Allah mudahkan menuju kepada hal-hal yang maksiat. Ini kan sesuatu yang seharusnya tidak kita miliki teman-teman sekalian. Maka dari teman-teman sekalian, saya pun pribadi berupaya untuk mengalihkan, atau Karapil pun mengalihkan bucin kami kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sangat cemburu teman-teman sekalian. Tapi jangan khawatir, cinta ini adalah fitrah teman-teman sekalian. Namun untuk menjaga cinta ini adalah ibadah. Sehingganya jangan sampai kita nodai cinta ini. Ya kan? Karena tidak ada cinta yang kotor kan, atau cinta yang salah. Yang salah siapa? Yang salah itu adalah pelaku cinta, iya kan? Jadi teman-teman sekalian, kalau belum siap untuk mengikat dengan cinta yang cinta Allah ridhoi, maka dari itu anjuran agama seperti apa? Kita kan berpuasa. Ya, setelah puasa kita juga disuruh tundukkan pandangan. Kalau memang sudah tidak bisa segera nikah. Jangan bermaksiat teman-teman sekalian. Maka dari itu saya pun pribadi, bahkan Karapil pun pribadi, kami merasa memang kami pun pernah terjerumus dalam hal-hal perbucinan. Budak cinta teman-teman sekalian, karena ini adalah mohon maaf ya, inilah sebuah aktivitas yang sangat merugi. Karena kita lebih mengalihkan potensi-potensi kita, justru kita alihkan kepada hal-hal yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari teman-teman sekalian, kami pun pribadi berwasiat kepada kami dan kepada teman-teman sekalian agar kiranya kita lebih lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan bucinku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bucin kepada makhluk-makhluk yang hanya memberikan PHP. Iya kan? Pemberi harapan tidak pasti, palsu. Ya kan? Maka dari itu teman-teman sekalian, karena ketika kita memberikan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberikan surga dan ketenangan. Amin. Maka dari itu kami pun pribadi berwasiat kepada kita semua agar kiranya bucin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cinta yang abadi selain cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman sekalian, atau mungkin tambahan Karapil tentang bucin ini? Ya, mungkin teman-teman sekalian, insyaallah ya, dengan sedikit apa yang kami bahas ini bisa lebih bisa mengarahkan
pikiran kita, bahkan aktivitas kita ini bucin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percaya atau tidak teman-teman sekalian, Allah sangat cemburu ketika kita terlalu mencintai makhluknya. Ya kan, jangan sampai juga ya kita menjadi seperti kois yang dibutakan oleh cinta, sehingganya lebih mencintai debu teman-teman sekalian. Jangan sampai juga kita terlalu mencintai mencintai ahwat atau ikhwan yang sebenarnya memberikan harapan palsu. Akhirnya karena sudah jatuh cinta, berkorban, bahkan sudah menyerahkan harga diri kan, ini kan lebih parah. Akhirnya ditinggalkan pas sayang-sayangnya. Kan sakitnya tuh di sini teman-teman. Sakitnya di sini, dan sakitnya di sini, sakitnya juga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sakit di sini, sakit juga nanti ketika kita meninggal. Ini kan double sakit teman-teman sekalian. Maka dari itu kami pun pribadi ya berupaya untuk jangan sampai sakit di sini, jangan juga sampai sakit di sana. Kami pun berupaya untuk tetap istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kami tetap memohon kepada teman-teman sekalian agar kiranya kami mohon doa agar kami tetap Allah jaga ya, Allah jaga. Dan teman-teman sekalian, kami pun berupaya untuk ya jangan sampai kita terjerumus dalam bucin yang salah, dan selalu berdoa teman-teman sekalian, karena ketika kita berdoa tanpa berusaha itu kan kosong. Dan ketika kita berusaha tanpa berdoa sombong. Kita terlalu sombong teman-teman sekalian. Jadi usaha kita hanya sekedar mencari referensi dan kemudian kita berdoa sebagaimana diajarkan, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya kan. Semoga Allah kokohkan hati kita di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, maka itu teman-teman sekalian, selain kita berusaha, kita berdoa agar Allah jaga kita sampai insyaallah sampai akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah sedikit apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.